Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat juara semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimanakah cara membuat Google formulir untuk penilaian. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat penilaian menggunakan Google Form. Berikut ini untuk videonya. Oke, hari ini kita coba akan membuat sebuah penilaian dengan menggunakan Google Form. Ini kita terlebih dahulu harus membuka Google Drive kita, kemudian kita klik buat, kemudian klik lainnya, kita pilih menu formulir. Kita bisa ambil formulir kosong atau ada template. Nah, kita ambil yang template saja. Nah, kita tunggu, itu ada beberapa, ada informasi kontak, penilaian dan lain-lain. Kita pilih yang penilaian, kita klik saja yang penilaian, kemudian akan muncul form yang sudah ada. Nah, di sini kita hanya diminta untuk membuat dan mengganti saja beberapa konten, beberapa kata. Ini misalnya penilaian kita ubah. Dan ini hanya contoh saja, tidak harus tepat seperti ini. Kita bisa mencobanya nanti untuk para sobat belajar semua di rumah masing-masing. Ini contoh saja penilaian KD Bahasa Indonesia. Untuk deskripsi kita bisa isi atau mungkin tidak kita isi juga tidak apa-apa. Itu sifatnya tidak wajib. Ini hanya digunakan untuk melengkapi saja untuk judul yang sudah kita buat. Nah, di sini kita membuat tulisan untuk deskripsi adalah penilaian KD Bahasa Indonesia untuk tema 8. Ini sebagai contoh saja ya, jadi tidak harus seperti ini juga. Kemudian untuk berikutnya kita harus memilih menu nama. Ini wajib, tidak boleh kita hapus. Kemudian bisa kita hapus untuk beberapa poin-poin yang lain. Kemudian langsung saja kita membuat pertanyaan. Kita bisa membuat pertanyaan, terserah bagaimana imajinasi kita dalam buat pertanyaan. Ini contoh saja, bagaimanakah penggunaan huruf kapital yang benar. Kita bisa memberi choice-nya. Untuk yang pertama, Pak Budi selalu menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap hari Pak Budi selalu menjaga kesehatan. Jadi yang perlu kita pertimbangkan dalam mengisi isian ini untuk pilihan untuk siswa adalah huruf yang kita gunakan. Karena ini kapital, harus ada yang benar dan ada yang salah. Jadi tidak boleh semua benar. Kemudian jika kita tidak menginginkan untuk yang lain, kita bisa hapus saja. Kemudian kita klik kunci jawaban, diklik saja kunci jawaban. Nah, itu kita poin boleh kita isi berapapun kita, terserah kita. Dan jangan lupa kita pilih jawaban yang benar, salah satu di antara ketiga jawaban tersebut. Ini kita bisa mengisi untuk poin 10 atau 20 atau 25 atau mungkin langsung 100 juga bisa. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa membuat pertanyaan berikutnya. Misalnya kita tidak butuh untuk poin tertentu, kita bisa hapus saja. Misalnya kita bisa memilih, ada pilihan ganda, ada paragraf, ada pertanyaan singkat, kita bisa memilih saja. Nah, kita coba untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua ini masih sama tentang kapital. Nama kota harus ditulis dengan huruf titik-titik. Oke ya, pertanyaan seperti itu. Ini contoh. Pilihan pertama huruf biasa, kemudian huruf kapital, dan ketiga huruf tegak bersambung. Jadi untuk pilihan yang lain kita bisa del atau mungkin kita tambahkan juga, itu bisa. Kemudian jangan lupa kita klik kunci jawaban. Nah, kita pilih terlebih dahulu atau mungkin kita isi poinnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika tidak terpakai, kita bisa
del saja ya, atau kita ganti menu pilihan ganda. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini tadi poinnya sudah 50 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mungkin ini kita bisa langsung beri isi skornya 50 jika benar. Penggunaan huruf kapital yang tepat, itu kurang huruf T ya itu ya, digunakan untuk nama. Oh, kecuali. Jadi berarti kita memberi pertanyaan ke anak yang tidak itu ada agama, ada kota, ada bulan. Nah, kemudian kalau ada choice yang tidak kita pakai, kita bisa del saja, bisa kita hapus saja. Atau tambahkan kita nama benda, oke. Kemudian kita pilih kunci jawaban dan jangan lupa poinnya yang harus kita berikan ke anak. Misalnya kita ambil nilai poin 50. Dan kita pilih jawaban, oke, benda. Ketika kita sudah selesai, kita cek poin totalnya sudah 100. Artinya kita sudah selesai, tinggal kita mengatur beberapa hal seperti itu. Perlu masuk batasi satu tanggapan. Ini tujuannya siswa tidak bisa mengirim jawaban lagi untuk kedua kalinya dengan akun yang sama. Kalau misalnya kita hapus, anak bisa mengisi 2 kali. Kemudian untuk tema, gambar kopi, gambar buku tulis itu bisa kita ganti. Kita bisa mengganti template yang ada di situ ataupun yang ada di laptop kita, itu bisa. Nah, ini kita coba untuk mengisi gambar yang ada di situ saja. Kita pilih salah satu, kemudian kita klik. Dan seketika tampilan pun akan berubah. Nah, kemudian kita kirim formulir itu ke email kita atau email teman guru kita. Kemudian langsung kita kirim, dan setelah itu kita langsung cek di email kita apakah file yang kita kirim tadi sudah terkirim apa belum, dengan cara membuka email kita. Ini email ini sengaja kami buat untuk kegiatan penilaian untuk anak-anak. Nah, itu sudah ada emailnya, kemudian kita klik itu, nah sudah muncul, dan kita klik kembali isi formulir. Di menu isi formulir itu harus kita klik kembali agar nanti untuk memunculkan formulir soal yang harus kita isi. Nah, ini kita klik sudah. Nah, untuk link di atas itu yang kita bagikan ke orang lain atau ke murid kita. Kita klik kanan, kemudian kita copy dan bisa kita kirim melalui WA web. Jadi kita harus masuk dulu dengan laptop kita menggunakan WA web. Kemudian barcode-nya kita klik, nah nanti kemudian kita pilih menu pesan dengan paste link yang tadi sudah kita copy. Kemudian untuk tahap yang berikutnya, untuk mengetahui respon, bagaimana respon atau siswa yang menjawab, kita bisa membuat sebuah spreadsheet baru. Kita beri judul pilihan penilaian KD Bahasa Indonesia, kita klik buat. Nanti secara otomatis akan ada format dalam bentuk Excel rangkuman anak-anak kita yang sudah mengerjakan formulir tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita uji cobakan saja bagaimana cara mengerjakan Google Form tersebut. Kita klik menu formulir, kemudian langsung kita kerjakan dengan cara mengacak saja. Nah, yang pertama kita harus mengisikan namanya, kita beri contoh saja Badrun untuk nama kita. Kemudian kita coba menjawab dengan pilihan 3 pilihan itu, dan yang pertanyaan terakhir ada 4 pilihan. Kita coba jawab asal saja. Kemudian ketika sudah selesai kita klik kirim. Nah, kemudian kita lihat skor. Berapakah skor kita? Nah, akan nampak skor kita. Oh, ternyata kita mendapatkan nilai 25 dari total nilai 100. Dan kita bisa mengecek jawaban mana yang salah dan jawaban mana yang benar. Dan kemudian di penilaian spreadsheet itu akan ada nilai Badrun dengan skor 25. Demikian tutorial cara membuat
penilaian menggunakan Google Form. Cara membuat sebuah penilaian dengan Google Form semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau salah penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.